Halo Konjamunya, balik lagi sama aku Mbok Kunyah terus. Sekarang tanggal berapa ya? Sekarang tanggal 12 Februari. 12 Februari. 2 hari lagi berarti Valentine. Gimana nih yang udah punya pacar? Pasti lagi bingung ya. Pasti lagi sibuk cari-cari coklat buat cowok-cowok. Atau mungkin yang belum punya pacar tapi lagi dedetan mungkin juga lagi pusing mau kasih apa gitu ya. Fun fact nih sebenarnya kalau di Jepang atau di Korea, aku nggak pasti kalau yang Korea, tapi kalau yang Jepang aku tahu bener di Jepang itu 14 Februari sebenarnya yang sibuk itu bukan para cowok tapi para cewek. Jadi cewek-cewek Jepang itu ngasih coklat ke cowok-cowok yang dia hormati atau yang dia sayangi gitu ya. Coklatnya ada 2 macam. Ada coklat giri itu coklat yang murahan gitu ya. Macam-macam Ben, Silvertine, lagi gitu kali ya. Nah, itu akan mereka berikan kepada cowok-cowok atau pria-pria dalam hidupnya mereka yang mereka it's a must gitu, mungkin kayak ke kakak atau orang tua atau mungkin rekan kerja gitu ya. Lalu yang kedua itu adalah coklat homemade coklat, atau kalau bahasa Inggrisnya coklat homemade, nah bahasa Indonesianya coklat homemade buatan rumah gitu ya. Which is itu coklatnya adalah coklat yang mahal. Nah itu biasanya dikasih ke orang yang mereka sayangi. Jadi tanggal 14 itu cewek-ceweknya, sementara cowok-cowoknya akan kasih balesan itu ke tanggal 14 Maret, jadi sebulan setelahnya mereka akan kasih balesan. Gitu ceritanya. Tapi kita di Indonesia sendiri kita menganut yang mirip kayak ini ya, kayak barat. Jadi 14 Februari itu cowok-cowoknya lah yang ngasih coklat atau hadiah buat para ceweknya. Nah, kalau kalian bingung nih, don't worry, I got you. Hari ini aku akan kasih tahu ke kalian alternatif coklat yang mungkin bisa kalian kasihkan ke cewek kalian. Tapi jujur ini coklat bukan sembarang coklat. Jadi ini tayangan ini sebenarnya akan membuat jiwa Miss Queen akan memberontak. Sobat-sobat Miss Queen tidak akan bisa relate. Aku juga nggak bisa relate sih. Karena yang akan kita bahas hari ini adalah coklat termahal yang pernah ada di dunia ini. Ya, aku udah search, ada satu website yang ngasih tahu coklat termahal yang ada di dunia ini seberapa mahal. Kita lihat ya, apakah kalian sanggup, apakah kalian tergolong crazy rich Valentine bucin, atau ya kita sesama sobat miskin yang cuma bisa gitu aja ya. Oke, kita lihat. Dan jujur ini konten hari ini bikin aku stres karena bahasanya susah setengah mati. Jadi aku udah siapin ini, lihat enggak, aku udah siapin tablet untuk bantu aku pronounce bahasanya seperti apa. Oke, kita lihat ya. Oke, coklat pertama adalah Le Madolino Truffle. Can you guess? Ya, dari Prancis. Jadi truffle ini adalah truffle perdana yang dibuat oleh chocolatier asal Denmark, yaitu Frits Nipschild. Nah, bahannya adalah truffle Perignon. Truffle Perignon ini dari Prancis, dan harganya itu, truffle-nya aja, si Perignon ini sendiri, itu harganya adalah $1.000 per pon kalau nggak salah. Ya, per pon itu $1.000, yang kemudian dia dilapisi dengan Valhorn dark chocolate dan akhirnya diselimuti dengan coklat bubuk.
Kemudian disajikan di atas gula-gula mutiara alias sugar pearl. Pantesan aja satu butir truffle ini harganya adalah $250 atau kalau dirupiahin 3,6 juta rupiah satu buah truffle. Kalau kalian punya duit, nggak termasuk sobat miskin, bisa beli satu truffle yang harganya 3,6 juta rupiah ini, boleh-boleh aja, tapi kalian juga perlu untuk ngerancang nih, ngeplan gitu ya, karena coklat ini dibuat by order, jadi nggak ready stock gitu, dan dibuatnya langsung dikirim setelah jadi langsung dikirim dan akan diterima 1 hari lagi. Ketahanannya itu hanya beberapa hari di ruangan terbuka, cuma beberapa hari. Itu pun kalau kalian tahan nggak langsung habis gitu ya. nangis deh. Sebiji truffle 3,6 juta langsung aja sekali hap. Oke, kita next ya. Coklat kedua ini adalah The Blue and Gala Lelive. Oke, apa sih ini coklat? Aku cek lagi. Pendirinya itu namanya Supplies de Beauve. Supplies de Beauve. Itu mendirikan perusahaan ini atas permintaan dari Marie Antoinette, dan bertahun-tahun kemudian dia adalah penyuplai utama coklat untuk kerajaan-kerajaan royal di Prancis. Perusahaannya itu adalah The Blue and Gala. Nah, perusahaan ini pada tahun 2000 itu kepingin membuat semacam masterpiece untuk memperingati atau tribute buat ulang tahun ke-200 dari bisnis coklat ini. Wow, 200 tahun bisnisnya. Akhirnya mereka membuat masterpiece yang namanya Lelive ini tadi, Lelive. Le Livreur. Lelive. Jadi produknya namanya Lelive. Sebuah sekotak yang berisi 35 praline handmade yang diganache dengan cocoa 99%. Wow, aku pernah makan coklat dengan 99% cocoa. Itu pahit teman-teman, pahit banget. Karena 99%-nya adalah cocoa. Gulanya nyaris nggak ada, itu pahit banget. Tapi mantap banget pasti. Coklat ini dibanderol dengan harga $283 atau kalau dirupiahin itu harganya sekitar 4 juta rupiah. Gimana? Ada yang berniat untuk beli ini nggak mahal-mahal banget sih. Kalau tadi kan satu truffle 3,6, ini 35 praline loh, 4 juta, ini masih masuk akal. Demikian sobat miskin pasti enggak. Beng-beng dapat berapa itu? Oke, tapi kalau kalian bersedia mau beli ini, aku nggak tahu masih dijual apa enggak ya. Tapi mungkin bisa juga nih dibeli. Kayak 35 kali, wah dimakan berdua, kayaknya romantis banget ya nggak sih? Oke, next. Oke, yang ketiga ini aku menarik nafas agak lega karena ini dari Amerika, yaitu Fauchehaut Chocolate Simple and Exotic Travel Collection. Fauchehaut ini sendiri adalah sebuah toko coklat ada di Chicago milik Catherine Marchif. Memang dikenal dengan eksperimen bergayanya. Jadi dia itu
sering bikin eksperimen coklat yang aneh-aneh gitu loh. Toko ini banyak menjual coklat-coklat dengan rasa-rasa yang nggak umum, kayak rasa wasabi, rasa bacon, rasa cinnamon, dan lain-lain. Jadi memang logonya ini unik gitu ya, coklat-coklat yang cukup unik. Nah, salah satu tawaran dari toko ini yang paling mahal adalah sebuah gift box yang mewah yang berisikan koleksi truffle eksotik mereka, plus sebotol Champagne rasa coklat, crack, keduanya sekotak truffle tadi dan sebotol Champagne tadi dikemas dalam sebuah kotak ungu yang keren. Dan kalian bisa mendapatkannya hanya dengan ya cuma $325 aja. Kotaknya sekeren itu loh, plus ada botol champagne. Oh, keren banget nih. $325 itu kira-kira adalah 4,6 juta. Masih oke lah ya. Champagne plus coklat. Gimana? Kalian tertarik untuk ini? Untuk membelinya? Buat pujaan hati kalian. Atau menurut kalian masih kemurahan tuh Mbok? Ada yang lebih mahal lagi gak? I got you. Kita ke selanjutnya ya. Yuk. Oke, yang keempat ini adalah Art Series Guaya Samin. Nah, chocolatier-nya itu namanya Twak. Yang di atas itu ya, Twak. Twak ini adalah chocolatier asal dari Ekuador. Twak sendiri lebih senang kalau orang menyebut coklatnya ini sebagai coklat yang paling bernilai atau most valuable chocolate ketimbang most expensive chocolate. Kenapa most expensive? Karena harganya adalah $450 untuk satu batang coklat ini. $450 itu sekitar 6,5 juta rupiah. Wait for it, aku tadi bilang per batang, enggak, aku salah. Per 50 gram. Well, dua-duanya bener sih. Memang paling bernilai karena paling mahal, betul nggak sih? Kenapa kok dia paling bernilai ya? Coba kita lihat. Coklat ini soalnya tidak dibuat dalam semalam aja. Jadi biji coklatnya itu sangat langka. Biji coklatnya ini dituangkan atau difermentasikan di dalam wadah konyak dari Prancis selama 3 tahun. So, biji coklatnya itu sendiri ditaruh di dalam wadah konyak selama 3 tahun. Hasilnya adalah dark coklat sebesar 77%. By the way, dark coklat 77% itu menurutku paling pas. Menurutku ya, jadi paling pas. Kalau yang 99% itu terlalu pahit sih. Cuman ya suka-suka ya, tapi 77% itu oke kan menurutku. Nah, begitu Anda pesan, coklatnya kemudian kan dibuat dan kemudian akan dikirimkan kira-kira 6 minggu kemudian. Ya, kalau begitu nggak bisa dibuat Valentine tahun ini dong ya. Tapi nggak apa-apa deh, aku bisa nunggu kok. Kira-kira dibuat Valentine tahun depan juga nggak apa-apa. Janji ya, kirimin ke aku ya. Oke, next. Yang kelima kalau nggak salah ini ya. Ini adalah The Laver Gold Chocolate Box with Antique Swiss Gold Coin. Menarik nih. Idenya adalah ingin untuk membawa rasa coklat yang kaya, rich taste of chocolate, to another level, ya, ke level yang lain. Maka pralin dari The Laver ini diberi highlight atau dilapisi dengan emas 24 karat
yang bisa dimakan. Ya iyalah ya, nggak mungkin juga dikasih emas yang nggak bisa dimakan gitu ya. Nah, biar lebih fancy lagi, selain berisi 8 pralin emas tadi, setiap kotaknya juga berisi koin emas dari Swiss yang diproduksi pada sekitar tahun 1910 sampai 1920. Koinnya nggak bisa dimakan ya. Nah, sebenarnya ya, pas aku ke Jepang, itu aku udah pernah makan emas yang bisa dimakan. Ya, jadi makan es krim yang ada lapisan emasnya. Aku rasa beberapa dari kalian mungkin udah pernah juga makan edible gold gitu ya. Sungguhan, nggak ada rasanya kan? Nggak ada rasanya sama sekali. Nggak manis, nggak asin, nggak ada apa-apa. Jadi, tapi memang jadinya kelihatan fancy aja gitu. Jadi sebenarnya emasnya sendiri tidak menambah rasa, hanya menambah kefansian aja gitu ya. Nah, pembuatnya ini juga bilang gitu, kalau emang ini penambahan lapisan emas 24 karat itu untuk menambah sinar hangat ke dalam coklatnya. Menambah sinar hangat itu gimana sih? Ya udahlah kayak gitu ya. Anyway, harga sekotak ini adalah $517. Mau bilang saja kok ya gimana, ya $517 itu adalah sekitar 7,4 juta rupiah. Oke, ada yang tertarik beli? Coba komen di bawah. Yang keenam adalah Cadbury Whisper Gold Chocolate Bar. Siapa yang nggak tahu Cadbury? Cadbury itu perusahaan coklat yang super beken ya, kita kasih tahu semua ya. Nah, ada apa dengan ini gitu ya. Nah, tahun 1995 Cadbury itu memutuskan untuk relaunch Vipa Gold Bar. Jadi bukan Vispa tapi Vipa, typo tuh ya kan. Nah, untuk publikasi dari event ini, relaunch ini, mereka memutuskan untuk membuat Vipa Gold Bar spesial yang nilainya adalah sekitar $1.600 atau nyaris 23 juta rupiah. Kenapa bisa semahal itu? Karena coklat ini dibuat dari biji coklat Madagascar premium dan dilapisi gold leaf. Lagi-lagi karena goldnya, oke? Nah, coklat ini kemudian dilelang dan akhirnya dibeli oleh orang dengan harga 961,48 pound sterling. Atau ada di sini 961,48 pound sterling, atau kalau di ini sekitar 18,7 juta. Tapi menariknya, pemenangnya ini tidak pernah ngeklaim coklat itu, atau mungkin nggak pernah dibayar ya, aku nggak tahu sih. Jadi coklatnya itu akhirnya balik lagi nih ke perusahaan Cadbury, dan coklat itu sekarang ada di museumnya Cadbury. Jadi Cadbury itu punya museum yang peternakan coklat. Nah, coklat Vipa Gold Bar ini ada di dalam museum itu. Kalian jadi curiga nggak sih? Aku sih ada teori konspirasi, yalah apa sih? Di otakku sempat kepikir ini jangan-jangan yang beli ini sebenarnya nggak punya duit atau nggak bawa duit gitu ya. Jadi dia cuma iseng aja ikut-ikutan lelang padahal dia nggak punya duit. Atau jangan-jangan yang beli ini yang punya perusahaan Cadbury sendiri. Betul nggak sih? Masuk akal nggak sih? Iya nggak? Jadi dia biar eventnya ini gitu ya, booming, terus dia lelang, kemudian mungkin karena takut nggak ada pembelinya, jadi dia beli sendiri gitu, dan akhirnya ya dari ngapain dia beli gitu kan, nanti kan rugi juga gitu, akhirnya nggak dibayar. Ya nggak sih? Gimana menurut kalian? Apakah teori konspirasiku masuk akal? Oke, kita next ya, selanjutnya. Kita sudah mulai kisaran $1.000 nih. Ini masih yang ke 6
atau berarti sudah masuk ke 4 besar. Oke. Coklat termahal keempat adalah Swarovski Studded Chocolate. Siapa yang nggak kenal Swarovski? Para cewek pasti langsung ya nggak sih? Jadi Swarovski itu adalah kristal. Nah, di tahun 2010, chocolatier asal Lebanon namanya Pachi dan sebuah departemen store bernama Harrod bekerja sama untuk membuat coklat bermata Swarovski. Setiap buah dark coklatnya itu akan bermatakan kristal Swarovski dan dihiasi dengan mawar merah dan pink. Mereka dibungkus dengan sutra India dan diletakkan di kotak kulit. Jadi setiap coklatnya itu ada kristal Swarovski-nya, di sekelilingnya ada mawar merah dan pink, romantis banget. Kemudian diletakkan di atas sutra India yang itu mahal banget. Kemudian dimasukkan ke kotak kulit. Berapa harganya? Kalau tadi sekitar $1.000, ini kira-kira berapa? Bisa nebak? 2.000? Nope. 3.000? Nope. 7.500? Nope. Harganya adalah $10.000. Atau kalau dirupiahkan, get ready, 143 juta rupiah lebih. Itu rahangnya ya, nanti ilernya tumpah semua ya. Oke. Nah, untungnya buat kalian para lelaki, kotak seharga 10.000 USD ini udah nggak dijual lagi kok, bisa nafas lega. Kalian bisa bilang, oh udah nggak dijual lagi, bet. Tadi aku mau beliin, prat. Oke, pokoknya nggak dijual lagi lah ya. Tapi Pachi sendiri itu menawarkan berbagai variasi kenikmatan coklat, termasuk juga kesempatan untuk membuat sendiri coklat box kalian seharga $150. Masih make sense. Cewek-cewek nggak apa-apa, 10.000 nggak ada, nggak apa-apa, 150 aja, $150. Tapi 100 kotak ya, mampus lu. Oke, next ya. Kita ke coklat termahal ketiga. Coklat termahal ketiga ini adalah Golden Speckled Chocolate Egg. Harganya adalah $11.107. Atau kalau dirupiahkan adalah sekitar 160 juta rupiah. Nah, pastinya dengan harga segitu, coklat ini masuk ke Guinness World Record sebagai telur coklat tanpa perhiasan termahal di dunia. Gold Speckled Chocolate Egg ini punya berat 100 pound dan tingginya sekitar 3 kaki 2 inci. 3 kaki 2 inci itu 3 kaki itu kan 30 ini, ya 30 cm ya, 90, 1 meter lah, 50 tinggi sekitar 1 meter. Dibuat oleh 7 chocolatier asal UK dan Jepang. Mereka menggunakan coklat Amadei Edible Gold dan Couture coklat sirup. Kemudian dihiasi dengan 12 telur coklat mini, 20 coklat bar, dan 5 bunga dari coklat. Coklat ini terjual di sebuah lelang pada tahun 2012. Jadi sekarang udah nggak bisa dibeli lagi coklat ini. Coklat dibeli banget lagian 1 meter. Lu mau makan coklat 1 meter kan nggak ya kan? Tapi ya mungkin kalau Anda yang punya duit 160 juta,
pasti kecewa ya. Ya, aku padahal mau beli coklat ini gitu. Ya sudahlah ya, beli yang lain, oke? Atau mungkin beli coklat yang berikutnya ini, coklat termahal nomor 2 ini, kita lihat ya, apa sih coklatnya? Oke, wah typo lagi nih. Coklat termahal kedua adalah Frozen Hot Chocolate Sundae. Kalau gebetan kalian itu doyan es krim, bukan coklat, ini tepat banget nih. Ya, boleh nih beliin ini. Sundae coklat ini dibuat untuk mempromosikan restoran Serendipity Tree di New York dan juga berhasil meraih Guinness World Record sebagai the most expensive dessert. Ya iyalah, harganya itu, kalau tadi yang coklat egg itu $11.000, ini harganya adalah $25.000 atau sekitar 350 juta kalau nggak salah. 250 juta lebih ternyata, 358,4 juta. Aku aja sampai pusing itu nolnya tadi, gitu banyak. Oke, terdiri dari 28 cocoa blend dengan 5 ons edible gold 23 karat, disajikan di dalam piala emas bertahtakan berlian. Pertanyaannya, gelasnya atau pialanya itu yang bertahtakan berlian itu boleh dibawa pulang nggak ya? Kalau boleh masih masuk akal lah ya. 358 juta itu, mungkin kalian yang punya duit mau gitu ya beli ya, dengan pulangnya bawa piala bertahtakan berlian itu. Gimana menurut kalian? Tertarik untuk makan sundae ini? Atau mungkin sundae-nya McDonald aja cukup, atau sundae-nya KFC aja cukup gitu kali ya. Oke, next. Siap-siap. Ini adalah coklat termahal di dunia. Dan coklat termahal di dunia adalah Le Chocolat Box. Bisa dilihat? Harganya adalah, can you guess? Siap-siap, tarik nafas dulu. Persiapkan jantung, tolong. Yang jantungan siapin obat jantung dulu ya. Yang darah tinggi duduk dulu ya. Kita lihat. Harganya adalah 1,5 juta dolar. Aman semua? Aman? Nggak ada yang meninggal kan? Nggak ada yang di rumah sakit ya? Nggak ada ya? Oke. Oh my god, aku udah nggak bisa ngitung ini harganya berapa. Tapi sempat aku kalkulasi sebentar ya. Harganya kalau dirupiahkan adalah 21,5 miliar rupiah. Jadi harga sekotak coklat ini adalah 21,5 miliar rupiah. Kok bisa mahal banget? Tapi sebenarnya wajar aja sih kalau dia mahal banget. Karena selain berisikan coklat yang memang mahal dari Lake Forest Collection, tag harga segitu itu juga termasuk seperangkat perhiasan kayak kalung, gelang, cincin, anting-anting dari Simon Jewelry. Okay, jadi it's not just a chocolate, guys. It's a set of jewelry with a chocolate as a bonus. Nggak dibalik gitu ya. Harusnya sih nggak dibalik karena biasanya lebih banyak daripada coklatnya kayaknya. Dan sama seperti beberapa coklat terakhir, dia ini cuman dijadikan untuk promosi lah gitu. Jadi cuman untuk promosi. Jadi meskipun kalian punya duit buat beli yang aku nggak yakin kalian bisa beli, still kalian nggak bisa beli kok. Tapi tetap ya, jiwa miskin memberontak.
21 miliar rupiah itu ya beli rumah aja bisa 10 kali ya. Kalau cuma dibeliin buat perhiasan plus coklat buat hari Valentine ya, kalau kalian crazy rich sih nggak bisa ngomong ya, yang pasti cuman buat kita minta mentahannya aja boleh. Kalau saya dibeliin ini, saya cuma bilang boleh minta mentahannya aja gitu. Gitu. Aduh. Oke, itu tadi adalah coklat-coklat termahal di dunia. Episode ini menyenangkan sekali ya. Menyenangkan dalam hati, membuat hati terkikis-kikis gitu ya. Gimana menurut kalian? Apakah kalian tertarik membeli mungkin beberapa dari coklat itu, mungkin yang termahal? Atau enggak deh mbak, aku cukup kasih beng-beng atau silver queen aja, mentok-mentok La Roche lah ya. That's okay guys. Jujur sih, cinta itu nggak dinilai dari coklat kok, tapi dari traktiran, dari mobil bawaan. nggak bercanda, nggak lah. Kalau kalian gini deh, saran aja ya, kalau ternyata cewek kalian nilai kalian hanya dari harta seperti itu, ada dua hal yang bisa kalian lakukan. Satu, ya kalian harus bisa ini sekaya yang diharapin sama cewek kalian. Kedua, tinggalin aja, cari cewek yang lebih miskin. Itu aja sih saran saya. Oke, aku udah kebanyakan ketawa di episode ini. Oke, itu tadi adalah, ulang lagi nih, itu tadi adalah coklat-coklat termahal buat inspirasi kalian untuk hadiah Valentine yang 2 hari lagi. Gimana menurut kalian? Inspiratif kan ya? Atau mungkin kalian punya ini nih, ada coklat-coklat yang ketinggalan, Bo, ini ada yang lebih mahal, gitu ya. Silakan komen di bawah. Karena jujur aku cuma carinya di satu website. Sebenarnya ada di beberapa website, tapi yang aku lihat ini yang paling mahal deh kayaknya. Tapi kalau ada yang lebih mahal, silakan boleh. Atau kalian bisa cerita, Bo, aku pernah loh dikasih coklat yang harganya itu tadi $10,000 itu sama cowokku. Oh, please komen di bawah. Atau hadiah Valentine apa yang paling mahal yang pernah kalian kasih ke pacar kalian, atau yang paling mahal yang pernah Anda dapat dari pacar kalian? Boleh nih komen di bawah. Other than that, jangan lupa untuk like, komen, dan share buat kalian kalau kalian suka video ini. Silakan juga komen request tentang ini ya, konten dari video ini. Kamu mau aku review apa, atau mungkin kalian mau aku riset tentang apa, atau kalian mau aku ngedu tentang apa. Silakan komen di bawah. Dan happy Valentine buat kalian semua yang merayakan. Para jombloer, nggak apa-apa. Valentine itu nggak cuman untuk orang yang berpasangan. Bagi para jombloer, kalian tetap bisa bervalentine dengan guling kalian masing-masing. Oke, mau kalian punya pasangan ataupun para jombloer sejati, ingat, happy terus, semangat terus, dan kunyah terus.